angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusarimu, mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu Seperti Taman yang Didirus. Seperti taman yang diurus, begitulah hidupku. Hanya bergantung padanya, dalam
kalau kita masih hidup sampai saat ini bukan karena kekuatan kita saudara, tapi ini karena pemberian Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Dengan apa kita harus membalas ini semua? Selain kehidupan kita, kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Cintanya besar, heran dan mulia. Sungguh tak terduga. kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sudah menjaga memelihara hidup kami. Kami ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Tapi ini hidup kami Tuhan. Kami mau memuji, mengagungkan Engkau. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan agungkan. Sebab sungguh perbuatan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Bagimulah pujian penyembahan kami. Terima kasih kami. Sebab Engkau ajaib dan ajaib perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Jadilah seturut mau dan kehendak-Mu. Beracara bertahta di atas puji-pujian kami. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Hanya Engkau yang kami agungkan. Bagimulah pujian, penyembahan dan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ibadah kami jalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji, mengagungkan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi kami informasikan kepada jemaat yang mungkin baru datang, baru sampai. Ibadah kami hari ini ada sedikit terganggu dengan suara mesin yang ada. Tapi menurut informasi dari tukang bahwa mereka hanya punya waktu hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan tempat parkir. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kalau ada suara dari mesin mengganggu ibadah kita. Tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam melayani Tuhan pagi ini. Baik, kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita angkat lagu Besarkan Nama Tuhan. Besar,
kita ganti lagu masuk hadiratnya dengan berhati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja Silakan duduk. Puji Tuhan, lagunya sangat indah. Kalau kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita tidak boleh muka yang muram, tapi muka kita harus berseri. Sehingga waktu kita masuk itu, Tuhan juga langsung tersenyum. Tapi bagaimana kita masuk ke ruangan sedangkan muka kita lusuh, tidak ada gairah hidup. Paling Tuhan bilang pulang sudah, pulang. Tapi kalau kita muka dengan cerah, waktu kita masuk Tuhan langsung tertawa juga. Puji nama Tuhan. Masih ada satu lagu lagi. Kita ganti, pengharapanku hanya Yesus saja. harapanku hanya Yesus saja.
Tuhan, silakan duduk. Saya lihat masih senang memuji Tuhan, tapi biarlah saya tibakan dulu sementara sampai di sini pujian kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan buat bapak-bapak semua untuk memuji Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di ref. Yesus Harapan jiwaku, Yesus lepas dosaku, Dia bersama dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. yang merasa bapak-bapak silakan maju. Yesus Walaupun bapak yang masih baru maju, bapak-bapak yang masih baru juga maju. lepas dosaku. Ya pohon sama dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Puji Tuhan, bapak-bapak semua mau berjalan bersama Yesus sampai di surga. Dan kita yakin, kita harus yakin bahwa kita masuk surga. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan waktu lebih banyak untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu Roh-Mu yang Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhi
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku bukan menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapanku Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. doa firman Tuhan yang kita Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapanmu menyembah-Mu, di hadapanku Amin, Yesus. Haleluya. Amin, Yesus.
Selanjutnya saya serahkan ke hamba Tuhan yang akan melayani. Tidak ada. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan dan selamat kita dihimpunkan oleh Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa dari rumah kita masing-masing kita sudah berdoa. Bahwa saya akan ke gereja, saya akan memuji Tuhan, saya akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terima kasih kepada Tuhan yang memberi kita kesempatan pagi hari ini. Awal pujian kita bahwa kalau ku masih hidup itu anugerah Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Dan kita semua sadar ini. Sebelum saja lanjut di dalam menyampaikan firman Allah, terima kasih buat kehadiran Bapak-Bapak khususnya Bapak Saralin dari Polewali yang bersama-sama dengan kita. Begitupun dengan Bapak Natalianus yang Tuhan sudah tempatkan kembali ke Mamuju. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan buat itu baiklah. Puji Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Allah. Dan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Itu kesaksian daripada Paulus bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Begini kena, ya tarik kena. Jadi pembicara kena, jemaat kena. Kita semua kena. Tetapi kalau firman Allah kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan sukacita. Berkatnya pun kita akan alami. Kita akan nikmati. Mari sama-sama kita buka firman Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau kekasih sudah dapatkan, saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saya baca ayat pertama, kemudian ayat yang kedua kekasih baca, dan kita bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca perikopnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang tiga. Maaf. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" 3. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak sebanyak ini? 3. Kita baca bersama-sama 3. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan. Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah kita sudah baca. Dan tentunya ayat ini dari sekolah minggu kita sudah dengarkan guru-guru sekolah minggu menyampaikan kisah ini atau cerita ini. Karena begitu luar biasa, begitu dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar dari pikiran secara manusia. Kita membaca tadi bahwa ketika Yesus dengan murid-muridnya menyeberang danau, mereka pergi ke sebuah gunung dan di situ mereka duduk. Namun kekasih, dikatakan oleh firman Allah, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang banyak berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu kita lihat kalau ada pertandingan olahraga sepak bola, banyak tentu yang datang ke situ. Nah, kekasih di dalam Tuhan, mengapa orang banyak itu datang berbondong-bondong, datang berkerumun. Kendati pun Yesus di bukit bersama dengan murid-muridnya. Tetapi orang banyak itu datang juga berbondong-bondong. Karena apa? Mereka melihat penyembuhan yang diadakan oleh Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakan tentang orang sakit disembuhkan. Orang buta melihat, orang timpang dapat berjalan. Mujizat apa yang Yesus tidak akan lakukan, semua dapat dilakukan. Karena dikatakan firman Allah bahwa bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada satupun perkara yang mustahil. Dan kita baca kekasih di dalam Tuhan, di dalam firman Allah, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Haleluya. Yesus prihatin melihat orang banyak. Yesus tahu kebutuhan orang banyak ini, bahwa mereka perlu makan. Maka Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita akan pergi membeli roti untuk memberi mereka makan. Filipus yang ya mungkin seperti saya pakai otak, dia katakan di dalam ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus menyatakan kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya orang banyak ini bisa makan. Tetapi dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk menguji, untuk mencobai Filipus. Karena apa? Dia tahu apa yang dia akan lakukan. Haleluya. Yesus berkuasa untuk melakukan sesuatu yang bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus bisa saja membuat mujizat batu menjadi roti. Itu kata firman Tuhan. Namun kekasih di dalam Tuhan, dia bertanya ke
kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya orang banyak bisa makan. Saya katakan tadi mungkin Filipus berpikir seperti mungkin saya, bahwa orang banyak ini kita mau kasih makan apa? Di mana kita mau beli roti sekian banyak? Dikatakan harga 200 dinar tidak akan cukup dengan orang banyak ini. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita baca selanjutnya. Saya baca ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat roti sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti helai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Haleluya. Andreas berkata, bahwa salah seorang daripada murid Yesus, di sini ada seorang murid, ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti, 2 ikan. Haleluya. 5 roti, 2 ikan. Lagi-lagi pikirannya, tetapi roti yang sekian ini mana cukup dengan orang yang sebanyak ini? Tidak mungkin cukup. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita lihat apa yang Yesus lakukan dengan roti yang 5 ketul dan 2 ekor ikan. Kalau anak kecil ini, ketika Yesus meminta roti itu, lalu dia tidak berikan, tentu mujizat tidak terjadi. Tetapi kita lihat anak kecil ini, dia tidak tanggung-tanggung dan memberikan semua 5 roti yang dia punya, tentunya sebagai bekalnya. Tetapi dia tidak egois. Anak kecil ini tidak egois. Dia berikan semua kepada Yesus. Dan kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa ketika anak kecil ini memberikan semua apa yang dia miliki, apa yang ada padanya, adakah anak kecil ini kelaparan? Kekasih bisa jawab, kelaparankah anak kecil ini? Tidak. Dari hal yang kecil, hal yang sedikit ini, Tuhan berkuasa untuk melipat gandakan. Karena apa? Anak kecil ini sudah memberikan seluruhnya. Dia sudah memberikan semua. Satu kebenaran firman Allah di dalam ada ayat yang mengatakan persembahan yang paling tertinggi yang kita baca di Alkitab adalah persembahan seorang janda yang dikatakan hanya 2 peser. Dia tidak punya lagi simpanan di rumah, tetapi 2 peser ini dia bawa dan dia serahkan semua. Dia korbankan semua. Dia persembahkan semua kepada Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, mungkin bagi kita masih ada simpanan kita. Kita datang ke gereja, kita sudah siapkan persembahan kita. Kita sudah siapkan perpuluhan mungkin kita bawa. Tapi mungkin ada simpanan lagi masih ada di rumah. Apalagi kalau kekasih ada simpanan di bank ini dan bank itu, beberapa bank boleh disimpan di situ. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita lihat anak kecil ini semuanya dia berikan. Dan kekasih kita lihat mujizat yang luar biasa dinyatakan melalui pemberian daripada anak kecil ini.
pagi ini kita akan belajar tentang hal memberi. Firman Allah katakan, berilah maka engkau akan diberi. Ini hukum. Beri maka akan diberi. Itu firman Allah. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 35. Saya minta tolong Pendeta Max tolong bacakan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Haleluya. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Itu hukum. Memberi maka akan menerima. Kekasih di dalam Tuhan, saya membaca satu tulisan dan cukup menggugah hati saya. Bahwa dalam hal memberi, kita memberi dengan iman. Baik itu kita memberikan milik Tuhan, bahkan persembahan kita lakukan dengan iman. Dan kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang adalah sumber segala berkat akan memberkati, melipat gandakan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kita melihat tadi anak kecil yang punya roti, yang persiapannya supaya tidak kelaparan mungkin satu hari dengan Tuhan Yesus, dengan orang tuanya untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dia membawa bekal. Namun apa yang dimiliki oleh anak kecil ini, dia berikan semuanya. Dia tidak simpan, dia tidak sekat. Dia tidak katakan, wah masa saya mau beri semua. Apa untuk mana misalnya lagi? Tentu tidak ada. Namun kekasih kita melihat luar biasa. Dan dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, Tuhan mampu untuk melipat gandakan. Dan itu adalah cara yang Tuhan berikan bagi orang, bagi si pemberi. Tuhan melipat gandakan bagi mereka yang memberi. Haleluya. Saya katakan, saya membaca satu tulisan yang cukup menggugah hati saya. Di situ dikatakan bahwa kalau kita memberi bagi pekerjaan Tuhan 1 sendok teh, Tuhan akan memberikan bagi kita, Tuhan akan membalas bagi kita 1 sendok teh. Dengar ya. Dan kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan 1 cangkir, Tuhan akan balas kepada kita 1 cangkir. Dan kalau kita memberi 1 ember penuh, Tuhan akan membalas bagi kita 1 ember. Artinya kekasih, dengan ukuran yang kita pakai untuk memberikan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, itu Tuhan akan ganti bagi kita. Tuhan akan ukurkan kembali. Bahkan di dalam ayat yang pasal 6 Injil Lukas ayat 38 di situ dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Takaran yang baik. Kadangkala di pasar kita lihat takaran tidak baik, timbangan tidak baik.
sudah dipukul dari bawah pantatnya, wah, masih dikasih begini lagi kalau membeli. Ini dikatakan satu takaran yang baik, yang dipadatkan, berarti digoncang-goncang ya, dipadatkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Luar biasa firman Allah bagi kita. Dan saya tidak sampaikan ini karena bukan tidak ada pengalaman saya. Saya punya pengalaman. Kekasih di dalam Tuhan. Saya belajar dari kecil. Sekecil apapun pemberian orang berikan bagi saya. Kalau saya ke pasar, saya ketemu seseorang memberikan saya berkat. Entah 5.000, 50.000 kah. Tetapi saya tidak lupa untuk mengeluarkan perpuluhan. Itu saya tidak lupa. Saya selalu sisihkan. Saya tidak akan belanja sebelum saya mengeluarkan milik Tuhan. Kalau saya terima 50.000, perpuluhannya pasti 5.000. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, yang 5.000 ini dikatakan kalau kita menerima dan kita memberikan milik Tuhan dengan jujur, dengan benar, Tuhan akan melipat gandakan. Yang 45.000 itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Tetapi 50.000 kalau saya tidak memberikan milik Tuhan, itu akan hilang percuma. Karena tidak diberkati oleh Tuhan. Itu kita belajar. Mari jemaat, kita belajar. Saya katakan saya bukan mengajarkan kekasih lalu karena saya tidak lakukan. Tidak, saya lakukan kekasih. Kami belajar untuk memberikan milik Tuhan. Dan kekasih, kalau ada korban-korban seperti persembahan kekasih, kami hitung. Kemudian memberikan, kasih keluar perpuluhan. Dan kasih sisihkan lagi untuk persembahan. Jadi semua kita teratur di dalam mengelola akan keuangan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kekasih dipercayakan untuk terima gaji 100.000, ada Tuhan punya di situ 10.000. Dan lewat 10.000 kalau kita lakukan dengan jujur, saya katakan dengan jujur, yang 90% itu Tuhan akan lipat gandakan. Kekasih, mungkin kita berpikir kalau terima gaji hanya 100.000, mana cukup untuk kita, apalagi kita orang banyak, tidak cukup untuk kita berikan. Kita cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi kasih di dalam Tuhan, belajarlah memberikan milik Tuhan dengan jujur dan benar. Maka saudara akan melihat bedanya. Saudara akan mengalami sendiri berkat dari Tuhan. Kalau kita melihat dalam Maleakhi, mengapa Maleakhi katakan pasal 3 ayat yang ke-8 dan ayat sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, bolehkah manusia menipu aku? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Tidak boleh. Israel berkata, dengan apa kami menipu engkau? Dengan persepuluhan dan dengan persembahan. Dia bilang, kamu mendatangkan kutuk bagimu karena kamu tidak memberikan milik Tuhan, tidak memberikan persepuluhan. Dan kalau hal ini saya tidak lakukan,
berarti saya merampok Tuhan. 100.000, 10.000 itu Tuhan punya, jangan kita makan. Dan 90.000 itu masih ada benih di dalamnya yang harus kita tabur. Benih tidak boleh dimakan. Haleluya. Benih tidak boleh dimakan, tetapi benih dari 90% itu ada benih yang harus kita tabur. Dan kalau kita tabur, kita pasti menuai. Haleluya. Barang siapa menabur akan menuai. Barang siapa memberi akan diberi. Kekasih di dalam Tuhan. Ini kami belajar masih ada almarhum. Dan kalau almarhum waktu itu sebagai bendahara untuk daerah Mamuju dan Polewali. Masih ada di situ. Lalu kekasih di dalam Tuhan, saya melihat kadangkala karena ada bukunya saya lihat. Dan kita lihat bukan hanya jemaat, ada hamba-hamba Tuhan yang memang tidak jujur. Saya berani katakan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak jujur untuk memberikan milik Tuhan. Haleluya. Mengapa saya katakan tidak jujur? Kalau saya melihat dan kita lihat jemaat yang dilayani sekian, tapi perpuluhannya cuma sekian. Belum lagi kalau dia keluar keliling-keliling, masa tidak ada korban persembahan dia terima? Pasti ada. Tetapi di mana milik Tuhan? Di mana perpuluhannya? Rupanya tidak dikasih keluar. Yang dia kasih keluar itu adalah yang dia terima dari jemaat. Tetapi persembahan dari luar, hal-hal yang dia terima dari luar dia tidak berikan. Wah, ini salah benar. Dan firman Allah katakan, kita menaruh kutuk atas diri kita sendiri ketika kita tidak memberikan milik Tuhan dengan jujur dan dengan benar. Tidak apa-apa kekasih di dalam Tuhan, firman Allah menegur kita untuk memperbaiki kita. Firman Allah mengajar kita supaya kita jadi pintar. Haleluya. Ada satu iklan di televisi yang biasa kita. Kalau kita belajar memberikan milik Tuhan. Iklan itu anak kecil katakan, cobain deh. Cobain. Cobailah di dalam memberikan milik Tuhan dengan jujur dan benar. Maka pasti saudara akan menikmati kelimpahan dari apa yang saudara miliki. Tuhan berkuasa untuk melipat gandakan. Kita tidak tahu Tuhan kirim berkat dari mana. Ada kekasih, Tuhan pasti berikan berkat. Kalau saja kita dengan jujur, kekasih dalam Tuhan. Alkitab katakan, siapa yang setia dengan perkara kecil, ia juga akan setia dengan perkara yang besar. Dan siapa yang tidak benar di dalam perkara yang kecil, dia juga tidak akan benar dalam perkara besar. Bagaimana Tuhan akan mempercayakan berkat yang besar bagi kita, kalau yang kecil saja kita tidak bisa. Kita tidak beri kepada Tuhan dengan benar. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, di dalam yang saya baca kekasih, saya katakan tadi, Tuhan berkata, kalau kita memberikan 1 sendok teh untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan kembalikan kepada kita 1 sendok teh. Dan kalau kita memberikan kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan 1 cangkir, maka Tuhan akan kembalikan 1 cangkir. Dan kalau kita memberikan kepada pekerjaan Tuhan 1 ember, Tuhan akan memberikan kembali
1 ember. Karena apa? Dengan ukuran yang kita pakai untuk mengukur, itu akan dikembalikan bagi kita. Amin ini kekasih. Dan kalau saudara belum lakukan dengan benar, coba, pasti saudara akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu kekasih, ini Oma bicara di atas. Padahal pastori dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Pastori saya percaya tidak lepas daripada jemaat. Itulah sebabnya saya katakan, biarlah kita belajar untuk memberi. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, kita belajar untuk memberi kepada Tuhan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Saya memberikan milik Tuhan, saya memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan lipat gandakan. Dan kadangkala saya jadi heran juga. Kadangkala saya ke pasar, saya bawa sekian, tetapi saya kembali masih ada juga. Itulah mujizatnya Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan hal-hal yang tidak pernah masuk akal kita sebagai manusia. Saya katakan bahwa kadangkala kita terima dari Tuhan, tetapi kita habiskan untuk pribadi kita sendiri. Tidak pernah kita ingat orang lain. Tidak pernah kita ingat akan pekerjaan Tuhan. Mari kekasih, saya membaca satu tulisan satu misionaris untuk pergi. Dia pergi ke Papua Nugini. Dia saksikan bahwa orang Papua Nugini itu bukan orang yang miskin, tetapi orang yang berpakaiannya bagus, penampilannya bagus, tidak ada yang sakit, semua sehat-sehat. Lalu kekasih di dalam Tuhan, misionari ini menyampaikan kepada pendeta-pendeta yang ada di sana bahwa ajar jemaat untuk memberi. Dia bilang, pendeta-pendeta kata, oh Pak Pendeta, jemaat di sini tidak bisa memberi, mereka orang miskin. Mereka orang miskin tidak bisa memberi. Haleluya. Lalu kekasih, ini misionaris minta izin untuk menyampaikan firman Allah di sana. Dan pendeta di situ setuju. Mereka hadir, mereka beribadah, dan disaksikan oleh misionaris ini bahwa ketika persembahan sudah selesai dan dikumpulkan sekitar 200.000 persembahan, tetapi yang hadir 200 orang. Waduh, saudara bisa hitung berapa itu satu orang? Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu, dengan saya, dengan kita masing-masing, bagaimana cara kita memberi. Lalu kekasih dalam Tuhan, disampaikan firman Allah. Dan ketika firman Allah disampaikan oleh misionaris ini, pada ibadah berikutnya, persembahan dikumpulkan dan dihitung 1.200.000 dengan jemaat yang sama 200. Haleluya. 6 kali lipat. Karena apa? Mereka sudah mengerti firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengerti firman Tuhan. Tinggal kita lakukan. Kita mau atau tidak mau lakukan firman Allah. Dan lakukan, pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak, kutuk akan ambil itu. Mari saya bacakan itu supaya jangan kita, wah ini, Oma ini
sembarang saja bicara. Maliaki pasal 3. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya rindu jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya jemaat sudah mengerti. Namun tinggal kita lakukan. Kita jujur atau tidak, itu masalahnya. Saya baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Haleluya. Kamu sudah kena kutuk. Karena apa? Tidak memberikan persepuluhan dan persembahan. Namun kekasih di dalam Tuhan dikatakan bahwa mereka masih menipu Tuhan. Dengan tidak memberikan milik Tuhan dengan jujur, berarti itu merampok, menipu Tuhan. Bukan Tuhan miskin. Dan Tuhan tidak perlu kita memberikan. Namun Dia mau supaya kita lakukan sesuatu dengan iman. Lakukan sesuatu dengan iman. Sehingga ketika kita menerima gaji, kita menerima sesuatu berkat Tuhan, kita keluarkan dulu milik Tuhan. Lalu kekasih di dalam Tuhan, ada persembahan kita kasih keluar. Kemudian kita lihat bedanya. Sesudah kita lakukan firman Allah, sebelum kita lakukan firman Allah dengan benar, dengan sesudah kita melakukan firman Allah dengan benar, kita akan lihat bedanya. Ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Haleluya. Kalau kita memberikan milik Tuhan, memberikan persepuluhan dan korban, Tuhan akan lipat gandakan apa yang tinggal pada kita. Dan kita akhirnya akan menyaksikan dengan sendirinya bedanya sebelum saya lakukan firman Allah dan sesudahnya kita taati firman Allah, kita akan lihat perbedaannya. Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tidak ada ayat lain yang mengatakan, cobailah aku hanya dalam soal 10% persepuluhan. Cobailah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Haleluya. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Mari kekasih di dalam Tuhan. Mungkin ada yang tersinggung karena firman Tuhan, tapi saya sampaikan ini firman Tuhan. Dan saya sampaikan karena saya lakukan. Saya bukan tidak lakukan, tapi saya belajar untuk melakukan. Kemudian saya sampaikan. Dan kekasih di dalam Tuhan, saya lihat ada rekan-rekan hamba Tuhan yang tidak jujur dari dulu sampai sekarang. Saya lihat hamba-hamba Tuhan yang tidak jujur. Kalau saya boleh katakan, mereka kesana kemari, berkhotbah di satu tempat, pergi lagi kemana-mana, tinggalkan sidang jemaat. Tapi saya belajar dengan almarhum. Ketika masih hidup, ada jemaat di Bethesda katakan, Om, nah ini jemaat adalah pengusaha. Om, kenapa tidak pernah ke Bethesda?
Bethesda ke Makassar. Dia bilang, bukan saya tidak pernah ke Makassar. Kalau ada acara gereja, saya ikut. Tetapi saya tidak akan pernah tinggal sampai hari Minggu. Saya pulang, saya usahakan pulang. Nah, itu yang dilakukan. Dan sungguh kekasih, pengalaman ini saya tanamkan di dalam hati saya. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan kebutuhan kami, mencukupkan, dan kami tidak pernah kelaparan. Firman Allah katakan, orang benar tidak akan pernah meminta-minta, tetapi akan memberi. Tidak akan meminta-minta. Anak cucunya tidak akan kelaparan. Itu firman Allah. Sebab itu mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersyukur karena firman Allah mengajar saya, mengajar kita supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya fisik kita diberkati, tetapi makanan kita, pakaian kita, dan semua kebutuhan di hidup kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Saya percaya jemaat kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Lakukan firman Allah. Maka engkau akan melihat perbedaannya. Engkau akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Anak kecil tadi dia memberikan semuanya. Apa yang dia bawa saat itu, 5 ekor ikan, 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Cukup memberi makan. Tadi Filipus katakan, wah kita belanja 200 dinar, mana cukup dengan orang banyak begini, tidak akan cukup. Andreas katakan ada anak di sini membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi tidak akan cukup dengan orang banyak ini. Kendati pun cuma dikasih sedikit-sedikit tidak akan cukup. Karena 5.000 orang cuma laki-laki yang dihitung. Jadi ibu-ibunya dengan anak-anaknya tidak terhitung. Jadi kita dapat membayangkan kalau satu keluarga membawa satu anak berarti sekitar 15.000 orang. Yang makan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Waduh, luar biasa. Dan itulah cara Tuhan untuk melipat gandakan bagi mereka yang memberi. Dan setelah orang banyak makan, Yesus katakan kepada murid-murid, kumpulkan sisanya. Jangan terbuang. Kumpulkan sisanya. Berapa sisanya? 5 roti, 2 ekor ikan. Berapa sisanya? Haleluya. 12 bakul. Haleluya. Anak kecil ini tadi hanya bawa 5 roti, 2 ekor ikan. Tapi dia dapatkan 12 bakul penuh. Luar biasa. Itu pekerjaan Tuhan. Tidak ada guru matematika yang mengajarkan. Kecuali dia seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang mengajarkan tentang perpuluhan. Tidak ada. Kecuali anak Tuhan, orang percaya. Pasti dia tahu itu. Nah, kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memampukan saya untuk kita lakukan. Dan kita melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan, diberikan bagi orang yang memberi. Ukurannya kita memberi. Maka Tuhan akan memberikan bagi kita. Dengan ukuran yang kita pakai memberikan kepada Tuhan. Itu akan dilipat gandakan bagi kita. Tuhan kiranya menolong kita agar kebenaran firman Allah saat ini. Mungkin ada yang merasa tidak enak. Tetapi
taatilah, lakukanlah firman Tuhan. Cobailah akan daku, kata firman Tuhan. Kalau aku tidak mendatangkan berkat, membukakan pintu-pintu berkat bagimu. Dan kita tidak akan kita pasti terheran-heran dengan berkat yang kita terima, yang mungkin tidak pernah kita sangkakan itu Tuhan akan berikan bagi kita. Olehnya itu ya kekasih, jangan kita ragukan kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan katakan beri, maka Tuhan akan memberikan. Mari Tuhan kiranya menolong kita. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan ini. Kalau tidak ada Roh Kudus, hanya kedagingan kita, hanya otak kita yang kita pakai, pasti kita akan kelola dan berhitung 100 kali lipat. Tetapi jangan, ketika kita memberikan dengan senang hati, dengan rela hati, biarlah kita memberi dengan sukarela, bukan dipaksa. Karena memberi dengan paksa tidak ada berkatnya. Memberi dengan sungut-sungut tidak ada berkatnya. Tapi kalau kita memberi dengan sukarela, firman Allah katakan Tuhan akan memberikan dengan lipat ganda. Tuhan akan memberikan bagi orang yang memberi dengan sukarela. Haleluya. Dia tidak akan kekurangan, tetapi akan kelimpahan. Dan hal ini kekasih, hanya kalau kita taat firman, kita lakukan firman, dan kita menikmati berkatnya Tuhan. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, jadilah kita jemaat yang suka memberi, yang suka menolong, dan kita akan melihat Tuhan pasti memberkati kita. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita supaya kita lakukan dengan benar. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan itu pujian tadi. Roh-Mu yang kudus. Kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kita hikmat tentang apa yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Haleluya. Mari jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup. Saya percaya kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, ketika kita memberikan milik Tuhan dengan benar, itu Tuhan akan lipat gandakan. Dan mungkin kalau tidak benar, pasti Roh Kudus akan tahu. Dan pasti Dia akan ingatkan kita. Tapi jangan kita keras hati. Lakukan itu dan Tuhan akan memberkati kita. Roh-Mu yang hidup. Mari kita izinkan Roh Tuhan untuk mengalir. Roh Tuhan mengalir di dalam hati kita. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Dari awal kita nyanyikan dengan senang. Penuhiku
kita berdoa biar dia menjelma hati kita dan membawa di hadirat haleluya. ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Dari awal lagi kita nyanyi sambil kita membuka hati, kita merenungkan firman yang yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, pasti ada ketenangan. Ada damai sejahtera, kita dipertemukan kekuatan kita bersenjata roh kita sehat kuat. Hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamaatmu berserah penuh di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati Buka hati untuk jamaatmu berserah penuh di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu berserah penuh di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu kita nyanyikan lagi pujian ini. Nah, saya persilakan Ibu Suri untuk memimpin kita. Berserah penuh di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku
yang ada dalam kehidupan kami itu milik-Mu Tuhan. Amin. Seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu. Ketika kami ditebus dengan darah-Mu Tuhan, Engkau telah membeli kami Bapa, dan sepenuhnya hidup kami adalah milik-Mu. Untuk itu segala yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya dipercayakan untuk mengelola setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengetahui tujuan hidup kami Bapa. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu yang menemplak kehidupan kami, menegur kami dan menguatkan iman kami Tuhan. Untuk kami tidak mencobai Tuhan di dalam segala hal kehidupan kami, tetapi kami benar-benar memperhatikan keadaan kami, memperhatikan kehidupan kami, agar kami tidak kedapatan Tuhan bercacat celah di hadapan-Mu menjelang hari kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang dahsyat luar biasa Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ajar kami untuk Tuhan mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Agar kehidupan kami nyata Kristus dalam hidup kami. Di setiap marketplace kehidupan kami Tuhan, kami dapat memancarkan bahwa Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapa yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Kami percaya setiap kami umat-Mu yang membuka hati kami Bapa, menjadikan tanah hati kami tanah yang subur Tuhan. Maka benih firman-Mu yang telah ditaburkan akan tumbuh Tuhan. Dan akan berbuah lebat Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi Ibu Gembala Bapa. Di dalam mengemban pelayanan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di masa tuanya, dia tetap menghasilkan buah-buah kebenaran Tuhan. Selalu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan, anak-anak, cucu dan menantu yang ada bersama dengan hamba-Mu menopang pelayanan ini Bapa. Engkau berkati Tuhan, sehingga umat-Mu di tempat ini menjadi batu karang yang teguh Tuhan, yang melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan mengirimkan setiap jiwa-jiwa datang ke tempat ini Bapa. Pakai kehidupan kami menjadi jembatan Allah. Dimanapun Engkau tempatkan kami pergi dan berada, kami menjangkau setiap jiwa-jiwa dalam setiap Tuhan kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan lanjut dalam ibadah kami Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami tidak sebanding Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Tetapi sungguh Tuhan, kami mau memberikan dengan ketulusan hati Bapa. Apa yang ada pada kami, kami berikan Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dipakai untuk pelayanan Tuhan. Terlebih untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Engkau melihat setiap kedalaman hati umat-umat-Mu Bapa. Dan Engkau akan balaskan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur dan melakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Para petugas yang akan bawa kolektor dipersilakan maju. Kita angkat lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas
kita akan akhiri ibadah kita. Pengumuman. Kita akan melihat pengumuman. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis pukul 6:30 malam, pelatihan ibadah raya pertama. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, ujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, pelatihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, kebaktian pemuda remaja di gereja. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa Gideon Gusti dan Stephen. Singers Ibu Yeni Situmeang, Bapak Daniel Siahaan, dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Reren, Dea, dan Villa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Mariones dan Ibu Desi Musa. Aser, Bapak Ibu Teddy Mosialu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailom. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Saudari Tere, Saudari Natasha, dan Saudari Esther. Rebana, Ein, Lisa, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudari Indria Purnama dan Saudari Nila Kristi. Aser, Bapak Ibu Aris Redi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh. Ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ambil sedikit waktunya. Kami dari panitia Natal jemaat kita di tempat ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara basar kita kemarin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan lanjut. Kami juga sekaligus ingin menyampaikan dari pengurus PPGM Persekutuan Pemuda Gereja-Gereja yang ada di Mamuju, berencana akan mengadakan Natal di bulan Desember dan minggu depan akan ada basar, yaitu es buah ya. Per cupnya 20.000. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi untuk membantu mensukseskan acara Natal PPGM Persekutuan Pemuda Sekota Mamuju bisa menghubungi Saudari Tere, Stephen, dan juga Kak Eci untuk bisa memesan dari sekarang untuk nanti disampaikan ke pengurus PPGM. Terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan terima kasih, kami kembalikan ke pemimpin pujian.
bisa juga dimasukkan di grup gereja supaya didaftar nama-nama supaya lebih gampang. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita bangkit berdiri. Oh iya, untuk ibu-ibu besok ada ibadah jaringan doa dilaksanakan di gereja GBI jam 5 sore. Jadi kepada ibu-ibu yang punya waktu dan harus punya waktu, tolong hadir bersama-sama dengan Ibu Gembala sehingga kelihatan banyak jemaat yang hadir. Puji Tuhan. Mungkin masih ada lagi? Sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu Itu Nama Yang Indah. Nanti Oma yang Ibu Gembala yang akan tutup kita dalam doa sekalian doa berkat. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, timbang ragu diusirnya hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami hari ini bersekutu bersama-sama berbakti kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu di dalam hati kami. Dengan firman-Mu kami dapat hidup melakukannya di dalam seluruh keberadaan hidup kami.
Bahkan Tuhan siang hari ini Bapa, kami telah meletakkan korban persembahan. Bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tapi itulah yang dapat kami buat dan kami lakukan. Dan kami percaya mereka yang telah memberi dengan sukacita akan diberkati dengan berlipat ganda. Terpujilah namamu Bapa di surga. Berkati seluruh sidang jemaatmu yang hadir saat ini. Baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa firman-Mu menyembuhkan segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh diganti dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hingga dengan sehat kuat, tubuh jiwa roh kami sehat kuat, terpelihara di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya seluruh kegiatan yang kami hadapi, Tuhan kiranya campur tangan. Semuanya hanya bagi kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami serahkan perbaikan parkiran ini ke dalam tangan Tuhan. Para tukang yang bekerja Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan daripadamu. Mereka bekerja dengan baik dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji hanya bagi namamu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, arahkan hatimu. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, akan tetap menyertai kita, memimpin dan memelihara kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.